Film dimulai dengan adegan di sebuah restoran. Terlihat dua orang kakak beradik yang bernama Sloan dan juga Katie. Mereka berdua berniat pergi ke sebuah peternakan milik pamannya. Saat mereka sedang asik bersantai, tiba-tiba saja datang dua orang dan mengajak berkenalan. Mereka adalah Jet dan Lucas. Kemudian Jet menawari mereka tumpangan dan berkata bahwa tempat tinggal mereka juga dekat dengan peternakan itu. Dikarenakan tidak ada rasa curiga sama sekali, mereka pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Akan tetapi pada saat mobil melintas di area peternakan, si Jet ini malah tidak menurunkan mereka, melainkan malah mengajak mereka menuju ke rumahnya. Meskipun awalnya sempat ragu, Sloan yang sudah tertarik dengan ketampanan mereka, akhirnya setuju oleh keputusan tersebut. Setelah sampai di tempat kediaman mereka, Ibu Jet menyambut hangat kedatangan Katie dan juga Sloan. Bahkan sampai memberikan beberapa hidangan makanan kepada mereka berdua. Namun anehnya, tidak lama setelah itu tiba-tiba Sloan dan juga Katie mulai merasa pusing. Ternyata makanan tersebut telah dicampur oleh obat bius. Dengan cepat mereka pun langsung mencoba melarikan diri dari tempat itu. Katie dan Sloan yang mencoba kabur, akhirnya berhasil kembali ditangkap dan dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Setelah kembali sadar, Katie dan Sloan menyadari mereka sudah diborgol dan diikat rantai besi di dalam sebuah kontainer yang berada di tengah-tengah hutan. Sehingga mereka yang panik langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Tapi sayang, teriakan mereka terlihat sia-sia, karena tidak ada orang sama sekali yang dapat mendengarnya. Kemudian Jet menakut-nakuti mereka tentang nasibnya yang sebentar lagi akan dijual untuk pemuas para pembelinya. Tidak lama setelah itu, seorang pria bernama Boris datang untuk mengecek dan melihat kondisi dari korbannya kali ini. Untungnya, tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Andre. Sang polisi langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Awalnya mereka tampak senang karena merasa akan diselamatkan, tapi Katie dan Sloan malah kembali dibuat panik setelah mengetahui bahwa ternyata Andre merupakan bagian dari kelompok itu juga. Bahkan dengan bejatnya, si Andre ini sampai memaksa Katie untuk melakukan adegan mantap-mantap. Sementara di tempat lain, Jason yang merupakan paman dari Katie dan Sloan datang mengecek ke peternakan. Namun sesampainya di sana, dia menjadi khawatir setelah mendapatkan kabar dari pengelola peternakan yang memberitahu bahwa Katie dan Sloan tidak ada di sana. Sementara itu di tempat penyekapan, kali ini giliran Sloan yang dijual oleh para psikopat. Katie yang mendengar suara teriakan Sloan, dia pun mulai merasa tidak tahan oleh siksaan tersebut. Bahkan tidak hanya sekali itu saja, lagi-lagi seorang pria dengan memakai topeng babi yang memiliki tato salib di lengannya pun datang, dengan tujuan untuk mencicipi serabi lempit milik Sloan. Sementara itu, Jason yang baru saja sampai di kantor polisi setempat, melaporkan tentang hilangnya kedua keponakannya. Namun sayang, yang menerima laporan itu tidak lain adalah si Andre, sang polisi psikopat. Sehingga laporan Jason sama sekali tidak dia respon dengan baik. Kemudian saat giliran Travis berjaga sendirian, diam-diam Katie merencanakan sesuatu untuk kabur dengan menggoda Travis. Dan benar saja, begitu Travis lengah dengan cepat Katie pun langsung menggigit lehernya sampai dia tewas. Kemudian dia bergegas mengambil kunci borgol dan melarikan diri. Setelah Katie dan Sloan berhasil kabur, mereka memutuskan untuk balik lagi ke sana guna membalaskan dendam. Mereka kemudian berbelanja beberapa perlengkapan yang akan mereka gunakan untuk menghabisi para psikopat. Ketika Boris baru sampai di rumahnya, dia pun langsung diserang oleh mereka. Boris terkena lemparan bola berpaku di bagian wajahnya. Kemudian dia diikat di sebuah meja dan akan disiksa secara perlahan-lahan. Mereka pun langsung memasukkan sebuah tongkat yang penuh dengan paku ke lubang kotoran Boris. Boris pun akhirnya tewas secara perlahan. Tidak lama setelah itu, terlihat Jason yang baru saja sampai di tempat kediaman Boris untuk mencari informasi. Akan tetapi dia malah dibuat kaget pada saat melihat keadaan Boris yang ternyata sudah tewas. Kedua gadis itu lalu mengendarai mobil menuju ke tempat para psikopat yang lain untuk memburu mereka satu persatu. Pada akhirnya, tibalah mereka di sebuah gereja dan melihat seorang pastor yang memiliki tato salib di bagian tangannya. Tato itu sama persis dengan tato yang dimiliki oleh pria bertopeng babi, dan pada saat pastor lengah, Sloan langsung menghajarnya. Pastor itu lalu diseret menggunakan mobil sepanjang jalan. Bahkan si pastor yang sekarat kemudian disiram dengan minyak lalu mereka menyalakan api. Jason yang dari awal sudah curiga kepada Andre, kemudian menghubungi ponsel Katie. Dan benar saja, nada dering ponsel Katie malah terdengar di dalam saku celana Andre. Andre yang menyadarinya dengan cepat langsung menodongkan pistol, kemudian Jason disekap di tempat itu. Bahkan di sana, juga terlihat ada dua orang wanita lain yang merupakan korban penculikan baru. Tapi untungnya,
Beberapa saat kemudian Katie dan juga Sloan datang dan langsung menghantam bagian kepala Andre. Andre yang sudah diikat, tanpa banyak basa-basi langsung ditembak. Kini giliran Gemma serta anak-anaknya lah yang menjadi target selanjutnya. Dan pada saat Gemma tengah bersantai sambil minum-minum, tiba-tiba dia malah langsung tidak sadarkan diri, karena memang minuman itu sudah dicampur dengan obat bius oleh Sloan. Setelah sadar, Gemma lalu dipaksa untuk menonton penyiksaan yang akan mereka lakukan terhadap Jet di depan matanya. Bahkan setelah Jet tewas, Katie juga memaksa Lukas untuk menghabisi Gemma yang merupakan ibunya sendiri. Namun si Lukas ini tidak mampu melakukannya, karena tidak mungkin dia menghabisi ibunya sendiri. Lalu dengan cepat, Katie langsung menembaknya. Setelah melihat kedua anaknya tewas, kini giliran Gemma lah yang juga ikut dihabisi menggunakan mesin pemotong rumput. Sehingga pada akhirnya, denda mereka kepada para psikopat itu pun terbayar lunas. Dan, film pun berakhir.